Seperti itu posisi di 2015. Kemudian di sini ada kecamatannya, kemudian aset UEP, aset SPP, kemudian total aset. Kalau kita melihat di sini, itu yang mempunyai usaha ekonomi produktif itu ada Tanggung Gunung, Kalidawir, Pucang Laban, Sumber Gempol, Sendang. Betul begitu nggih? Sumber Gempol ini ada Mbak Wiwi nggih. Leres nggih. Itu yang punya aset usaha ekonomi produktif. Tanggung Gunung, Kalidawir, Pucang Laban, Sumber Gempol, dan Sendang. Perkembangan aset BUMDesa bersama LKD. Ini saya tidak punya datanya untuk Karangrejo dan Ngantru. Jadi mungkin masih kita tampilkan seperti itu. Mohon untuk dicermati, apakah benar seperti itu nggih? Oh ya, yang Ngantru sama Karangrejo. Nah, sebenarnya saya sudah selalu minta supaya saya bersurat minta untuk aset, untuk kondisi aset, kemudian kondisi perkembangan, bahkan materi-materi untuk MAD itu saya minta untuk segera dikirimkan ke kami. Tetapi setelah saya lihat di situ di linknya, itu sepertinya juga ada yang kirim, ada yang boten gitu. Kita sebenarnya harusnya kita mempunyai 14 nggih. Tapi yang satu belum sampai transformasi sudah kejelok dhisik. Mondok akhirnya. Nah, ini tetapi apapun ceritanya, ini tetap ada kewajiban untuk bertransformasi. Tetapi karena sekarang ini masih proses hukumnya masih berjalan, jadi kita menunggu nanti untuk teman di Pagerwojo tetap harus melakukan transformasi menjadi BUMDesma. Nah, kemudian ada 13, ini yang kita rekap juga masih berada di 11 BUMDesma. Laba yang dibagikan seluruh Kabupaten Tulungagung itu juga tadi sudah disampaikan Mbak Rowi. Nah ini saya pengen evaluasi satu persatu. Monggo panjenengan sekiranya ada yang salah dari apa yang saya sampaikan ini bisa langsung dikoreksi. Kemudian nanti bisa untuk ditindaklanjuti. Kemudian sumber gempol juga bawa datanya Mbak Wiwi. Oke. Ini juga sudah seperti itu, BLM sekian, kemudian kondisi yang sekarang ini, laba yang dibagikan termasuk untuk pengembangan kapasitas kelompok dan masyarakat, serta bagi hasil ke desa. Lah ini bagi hasil ke desa tadi sudah, pesannya sudah panjang tadi ya. Ini kebetulan juga ada bapak-bapak penasehat yang dari kepala desa, mungkin juga perlu dicermati di sana, bahwa nanti masuknya seperti apa, proses penyampaiannya harus seperti apa yang aman kan gitu nggih. Daripada nanti kadung diserahkan ke kepala desa ternyata tidak sesuai dengan prosedurnya. Nah itu yang harus betul-betul diperhatikan gitu nggih. Dalam waktu dekat ini yang dibutuhkan adalah template dari laporan tahunan. Karena panjenengan mau menyusun atau menyelenggarakan MAD tahunan pertanggungjawaban. Kabid Penataan dan Kerjasama Desa, Dinas PMD Tulungagung juga menyampaikan bahwa rakor ini rutin dilaksanakan. Untuk rapat koordinasi untuk penguatan BUMDesma LKD ini rutin kita lakukan, bisa dalam 1 tahun itu bisa sampai 4-5 kali. Jadi nanti kalau secara bersama-sama, jadi dari unsurnya BUMDesma sendiri itu kan ada Dewan Penasehat, kemudian ada pelaksana operasional dan pengawas, itu nanti kita pertemukan secara bersama-sama. Tujuannya adalah biar kita ini satu pemahaman tentang bagaimana kita mengemban pengelolaan dari BUMDesma LKD ini. Karena BUMDesma LKD ini mempunyai ciri khas tersendiri. LKD itu karena transformasi dari program BNPM. Jadi di situ. Jadi kita menggelar kegiatan seperti ini supaya kita sesama unsur BUMDesma ini mempunyai persamaan persepsi dan bisa melakukan tupoksinya masing-masing.
fungsinya masing-masing. Jadi fungsinya pengawas seperti apa, kemudian fungsi kepenasehatan seperti apa gitu. Jadi makanya kita juga menggelarnya ini selalu kita penyegaran kembali, sehingga dalam 1 tahun itu bisa kita 5 kali untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Di samping juga secara parsial, jadi masing-masing unsur, misalkan kapan kita harus melakukan bintek terhadap pelaksana operasional sesuai tupoksinya, kemudian bagaimana nanti kita mengadakan bintek terhadap para pengawas supaya kembali pada fungsinya, bisa menjalankan fungsinya gitu. Jadi saya yakin kalau unsur ini masing-masing itu bisa mempedomani atau melaksanakan sesuai dengan fungsinya, saya yakin juga perkembangannya juga akan lebih pesat, kemudian juga sesuai dengan regulasi yang ada yang harus dipedomani. Mungkin gitu. Kalau Bumdesma di Kabupaten Tulungagung itu seperti tadi disampaikan bahwa harusnya itu ada 14 Bumdesma. Karena program dulu ada di 14 kecamatan. PNPM itu ada 14 kecamatan. Namun demikian, seiring waktu dengan pengakhiran harus bertransformasi menjadi Bumdesma. Dari program PNPM kalau dulu istilahnya UPK itu harus bertransformasi menjadi Bumdesma, tetapi karena sesuatu hal ada satu yang masih belum bisa bertransformasi karena harus menghadapi kasus hukum, sehingga kita nanti tetap harus bertransformasi itu, tapi kita menunggu proses hukum ini sampai tuntas, sampai selesai, baru kita bisa support, kita push untuk melakukan transformasi. Jadi ada 13 akhirnya. 13 ini sudah mampu bertransformasi. 13 ini kan harus bersertifikat badan hukum. Nah, itu kita yang sudah bersertifikat badan hukum itu ada 12, satu itu belum. Tetapi posisi hari ini, existing hari ini itu sudah dalam proses badan hukumnya ini, satu yang tertinggal ini sudah mulai proses di badan hukumnya. Mudah-mudahan ini juga dikasih lancar. Tetapi dari 13 yang sudah bertransformasi juga macam-macam. Ada yang ibarat orang berlari itu kenceng gitu, guys. Kenceng, tapi juga ada yang timi-timi, ada yang stuck, bahkan ada yang harus berhadapan dengan pemeriksaan yang lain gitu. Dan makanya ini kita merapatkan barisan, kita bersatu padu bagaimana untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi kita regulasinya, mekanisme apa yang harus dipedomani itu yang kita selalu memberikan penyegaran supaya tetap kembali pada regulasi yang mengaturnya itu, Mas. Di Kabupaten Tulungagung ini ada 13 Bumdesma, ada 13 Bumdesma bersama yang tersebar di 13 kecamatan, dan yang mana di 12 kecamatan itu sudah mempunyai badan hukum, sedang yang satu yaitu di Ngantru ini sudah dalam proses untuk pengajuannya. Mungkin pesan-pesan Pak untuk teman-teman peserta ini dengan rakor ini, harapannya ke depan seperti apa? Harapannya dengan rakor ini nanti ya itu tadi ada kesepahaman dan nanti timbul inovasi-inovasi yang nanti bisa disampaikan kepada masing-masing Bumdesma dalam rangka untuk pengembangan Bumdesma ini menuju ke arah yang lebih baik. Seperti itulah rapat koordinasi Bumdesma dilakukan. Harapan kedepannya dengan adanya rakor yang digelar rutin ini dapat meningkatkan kinerja dan kapasitas badan usaha milik desa bersama, serta dapat membantu kemajuan Kabupaten Tulungagung. Selva Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.